Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 SMA Negeri 3 Semarang. Kami akan memaparkan hasil best practice dari kelompok kami di SMA Negeri 3 Semarang, terkhusus di kelas 10-7. Adapun anggota kelompok kami sebagai berikut. Adapun best practice dari kelompok kami mengambil sampel yaitu kelas 10-7, kelas 10-7 SMA Negeri 3 Semarang. Pemaparan terkait dengan profil dari kelas 10-7 akan dipaparkan oleh rekan saya. SMA Negeri 3 Semarang merupakan salah satu SMA yang berada di kota Semarang dan terletak di tengah kota, sehingga karakteristik peserta didik sudah mengenal adanya teknologi dan pola pikir kritis. Seperti pada umumnya, di kelas 10-7 juga terdapat siswa yang aktif maupun siswa yang pasif. Siswa yang pasif biasanya mereka terlalu asik dengan gadget yang mereka miliki, sehingga dibutuhkan adanya model pembelajaran yang interaktif, aktif, menyenangkan, dan tidak berfokus kepada gadget. Untuk best practice kelas 10-7 akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan terkait dengan pelaksanaan atau penerapan best practice yang dilaksanakan di kelas 10-7. Adapun metode yang digunakan di best practice ini adalah project based learning. Kemudian model yang digunakan adalah diskusi kelompok. Pada awal pembelajaran, guru memberikan modul ajar atau materi bahan ajar kepada para siswa. Siswa diberikan kesempatan untuk membaca, memahami materi yang ada. Materi yang diambil adalah penelitian sosial. Kemudian, guru memberikan stimulus atau pertanyaan pemantik kepada peserta didik untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik memahami, memberikan sumbangsi dalam pembelajaran. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menuliskan pemahaman materi di selembar kertas. Kemudian siswa diminta untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bahan ajar yang telah siswa baca. Selesai menuliskan di selembar kertas tersebut, siswa membentuk kertas tersebut menjadi sebuah pesawat. Kemudian para siswa menerbangkan kertas tersebut yang sudah dibentuk pesawat untuk dikirimkan kepada teman sekelasnya. Setelah itu, para siswa mengambil pesawat yang didapatkannya untuk dibaca, untuk dibuka dan dibaca dan mengerjakan soal yang ada. Demikian proses penerapan best practice di kelas 10-7. Adapun video pempraktekan atau video terkait sebagai berikut. Terserah kalian mau bangkanya mau bersuara atau tidak diperbolehkan. Baik, hitungan ke 1, 3, 2, 1. Demikian praktek best practice dari kelas 10-7 SMA Negeri 3 Semarang. Sekian. Oke, pada presentasi kali ini saya akan presentasikan tentang produk dan media pembelajaran yang digunakan pada kelas 12 IPS 2 di SMAN 3 Semarang. Nah, sebelum lebih jauh tentang media atau produk apa yang kita gunakan, kita terlebih dahulu melihat karakteristik siswa di kelas 12 IPS 2
SMAN 3 Semarang. Yang pertama, siswa aktif dan mempunyai rasa ingin tahu, baik itu di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Jadi siswa seringkali bertanya-tanya tentang pembelajaran dan fenomena-fenomena di luar pembelajaran. Nah, yang kedua, siswa sering menggunakan gadget dalam pembelajaran, entah itu untuk bermain game atau untuk scroll-scroll media sosial. Nah, yang ketiga, ada salah satu siswa yang tunarungu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita sebagai pengajar untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan setiap siswa dalam pembelajaran. Nah, untuk mengakomodasi semua kebutuhan siswa itu, kita memakai sebuah model pembelajaran yaitu scaffolding, di mana model scaffolding ini adalah model pembelajaran di mana pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika peserta didik mampu untuk mengerjakan sendiri. Jadi tadi ada siswa yang mungkin tidak menyimak dalam pembelajaran atau siswa yang tunarungu tadi, kita dapat memperhatikan mereka dan kita dapat membantu mereka di tahap awal. Setelah mereka kita nggak bisa, kita bisa melepaskan mereka agar dia atau mereka bisa untuk mengerjakan soal atau materi selanjutnya. Nah, bertepatan dengan akhir pembelajaran di kelas 12, maka metode yang digunakan untuk mereview pembelajarannya adalah metode TTT atau test teach test, di mana metode ini akan memberikan soal dan kemudian dibahas dengan konsep-konsep yang ada di soal tersebut. Lalu akan dilanjutkan ke tes berikutnya untuk mengukur pemahaman siswa dalam soal atau materi tersebut. Nah, model dan metode ini akan lebih jelas dalam LKPD yang akan ditampilkan di slide berikutnya. Nah, dalam LKPD ini terdapat struktur, yaitu yang pertama ada keterangan topik dan subtopik. Nah, keterangan topik dan subtopik ini adalah topik subtopik yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas dalam soal dan pembelajaran pada hari itu. Nah, yang kedua itu adalah warmer. Nah, warmer ini digunakan sebagai pemanasan bagi siswa. Jadi berisi tentang persoalan-persoalan atau soal-soal yang bermuatan tentang definisi atau arti-arti fenomena-fenomena yang akan kita pelajari di materi ini. Nah, setelah warmer kita masuk ke metode TTT tadi. Nah, yang pertama ada cek konsep. Cek konsep di sini adalah tes 1. Ya, tadi ada 3 T. Nah, ini adalah T yang pertama, tes yang pertama. Jadi, cek konsep adalah tes yang pertama. Di cek konsep ini, kita akan memberikan soal dari level lot sampai mods. Nah, dalam soal ini, kita selanjutnya akan membahasnya. Nah, membahas secara konsep secara keseluruhan. Nah, itu maksud ke tahap T yang kedua, yaitu teach. Setelah tahap T yang kedua atau teach kita lalui, dan kita anggap semua siswa itu gak ada pertanyaan, atau kita anggap semua siswa itu sudah paham, maka kita lanjut ke assessment atau tes yang kedua. Jadi ini tes yang kedua atau dalam metode TTT tadi adalah T yang ketiga. Jadi tes teach test. Jadi yang tes pertama untuk melihat seberapa jauh kemampuan siswa. Lalu kita bahas konsep yang berkaitan dengan materi itu. Lalu setelah itu kita ukur di tes yang kedua atau T yang ketiga tadi. Nah, ini adalah produk yang digunakan dalam pembelajaran review materi sosiologi di kelas 12 IPS SMAN 3 Semarang. Ya, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai asesmen yang digunakan pada kelas 12 IPS 2. Pada SMA Negeri 3 Semarang, kebanyakan gurunya menggunakan untuk menilainya itu menggunakan kuisis. Nah, kuisis sendiri itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja kelebihan dan kekurangan kuisis? Yang pertama, yaitu 1, membantu guru dalam membuat soal pada platform. Dan yang kedua, membantu guru dalam membuat penilaian. Penilaiannya lebih mudah karena nilainya langsung
muncul. Yang ketiga, memberikan review pada setiap soal yang telah dijawab. Dan yang keempat, sistem acak soal dan durasi pengerjaan. Dan yang kelima, ada perankingan siswa dengan mudah karena sudah terlihat ada rankingnya di sana, siapa yang nomor 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Dan yang keenam, soal yang berbeda pada setiap siswa itu diacaknya nomornya, tapi soalnya tetap sama. Dan yang ketujuh, ada koreksi otomatis. Maka nilai akan muncul otomatis. Guru akan mempermudah guru dalam penilaian, tidak menggunakan waktu yang lama. Di kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kekurangan dari kuisis. Yang pertama, rentan akan kecurangan. Yang kedua, kendala apabila ada siswa yang terlambat. Dan yang ketiga, sistem poin dan ranking yang kurang fair. Kenapa bisa dikatakan kurang fair? Bisa jadi anak yang benar-benar bisa mengerjakan, anak yang benar-benar pintar, itu kalah dengan anak-anak yang kita baca di poin keempat, siswa dapat membuka tab baru. Nah, dia bisa nih membuka tab baru untuk mencari jawaban terus. Bisa. Yang kelima, susah dalam mengontrol siswa ketika membuka tab baru. Otomatis guru kesusahan kalau siswa membuka tab baru. Karena mereka fokusnya di HP mereka masing-masing. Nah, guru tidak bisa mengontrol secara langsung. Nah, itu sekian yang bisa saya sampaikan, presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai asesmen apa yang digunakan di SMA Negeri 3 Semarang, khususnya kelas 12 IPS 2. Terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan tutur kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.